Karena di masa lalu saya itu banyak merugikan orang-orang itu. Yang mungkin waktu itu yang saya ambil sepedanya, yang saya ambil motornya, yang saya rampas uangnya, mungkin itu untuk sangat dibutuhkan itu. Dan saya berdoa semoga orang-orang yang pernah saya dolimi, baik dirinya ataupun hartanya, Allah mengampuni dosa-dosanya, memberi rezeki yang lancar, yang berkah. Saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Pejuang Langit, di balik keindahan kota Solo yang dikenal menjunjung tinggi adab dan kesantunan, saya menemukan sebuah kisah hidup mantan penjahat yang syarat dengan dunia kelam. Bismillahirrahmanirrahim. Di masa lalunya, Mulyono dikenal sebagai seorang dalang perampok kelas kakap. Sosok yang dulu sangat ditakuti, kejam, dan tak kenal ampun kepada korbannya. Pejuang Langit, saat ini saya akan bertemu dengan teman-teman dari Pak Mul nih. Nah, Pak Mul udah ngasih tahu lokasinya ada di sini. Yuk, kita cari tahu gimana sih dulu komunitasnya dan siapa aja nih member dari komunitasnya. Yuk. Pejuang Langit, inilah komunitas Pak Mul, berisikan para pencari taubat Allah, sekaligus para pejuang yang sedang menjauhi jalan kegelapan dan kemaksiatan. Mereka sedang mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah ke jalan yang benar, dan menjauhi larangan Allah dengan melakukan kegiatan amal soleh. Masya Allah. Saya jadi ingat janji Allah dalam Al-Quran yang diajarkan guru saya, bahwa dengan taubat, Allah akan mengganti semua keburukan dengan kebaikan. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah Pak Mul. Repot-repot nih bawa minuman. Bapak es teh biar tambah meriah nanti Jumat berkahnya. Wah, ya. Alhamdulillah. Pak Mul, ternyata nih teman-teman Pak Mul di Expresso luar biasa kisah-kisahnya loh Pak. Iya. Teman-teman ini juga hijrahnya, wah mantep pokoknya. Ya alhamdulillah ya. Ini ada Mas Adi ini juga ya, dulu bandar narkoba ini. Iya. Ada narkoba. Ini Mas Ajis nih, wah ini udah bodyguard ini. Mas Mahendra dulu ya, dia temennya anak-anak pang banyak dulu ya. Ya alhamdulillah teman-teman kumpul, kita ngadain kegiatan, kadang kita adakan ngaji, kita belajar baca Al-Quran. Baik. Dari awal sampai akhir, sampai bisa ngaji, kemudian di tahsin juga, ada tahsin juga. Pejuang Langit, di era tahun 80-an sampai 90-an, komplotan rampok Pak Mul memang jadi daftar yang paling dicari. Mereka telah merampok lebih dari 50 kali di berbagai kota. Terdorong ingin mendapat uang, Pak Mul mengawalinya dengan kejahatan ringan. Tapi lambat laun, kejahatan itu semakin meningkat dan menjadi lebih besar. Pertama dari nyolong sepeda ontel, kemudian dari nyolong motor. Dan puncaknya itu saya ketika bergabung dengan kelompok Selamat Gundul dulu. Jadi itu terkenal. Jadi dulu Selamat Gundul itu kelompok saya itu dicari polisi dari Sabang sampai Merauke. Bahkan pada waktu itu instruksinya, saya masih ingat baca di media itu, Pak Kusparmono Ihsan itu, Kapolda Metro Jaya menginstruksikan tangkap kelompok Selamat Gundul itu hidup atau mati. Baik, berarti Pak Mul salah satu dari anggota mereka? Iya. Ya Jadi Allah. sampai Polda Jateng itu membentuk tim khusus namanya USS, Unit Sidik Sakti khusus mengejar kelompok Selamat Gundul ini. Baik. Dan daftar pencarian orang yang harus ditangkap adalah Pak Mulyadi. Selamat Gundul dan Jarot itu, karena tapi saya kelompoknya ya ikut dicari juga itu. Ya Allah. Tahun 88 saya melakukan perampokan dengan Mas Selamat Gundul ini pakai pistol, udah meningkat itu. Wah. Udah meningkat. Tapi saya ketangkap dihukum 4 tahun. 4 tahun dimasukkan di LP Cipinang waktu itu. Pejuang Langit, masuk penjara tidak membuat Pak Mul insyaf.
Malah setelah keluar, ia semakin tenggelam dalam kegelapan. Jalan yang ia pilih bukan jalan taubat. Justru ia menambah dosanya. Ia menjadi pecandu barang haram. Narkoba menguasai hidupnya. Hingga saat itu, Pak Mulyono kembali terjerumus dalam kebiasaan lama. Rampok uang, rampok barang, semua dilakukan demi membeli narkoba. Namun, ada satu titik yang membuatnya tergugah hatinya ketika Pak Mulyono mengorbankan rumah ibu kandungnya demi memenuhi nafsu yang tak pernah puas. Saat itu, ia merasa semakin gelisah, hidupnya semakin hampa. Dari sinilah titik balik itu datang. Ia mulai merasa bahwa jalan yang ia pilih hanyalah jalan menuju kehancuran dan mulai mencari jalan keluar, mencari jalan kebenaran. Saya kena paranoid itu kena paranoid. Saya merasa ketakutan. Tiba-tiba pas waktu itu ada sedang pesta narkoba sama temen, saya curhat sama temen. Saya curhat sama temen, kenapa ya saya kalau keluar rumah kalau mesti diikuti polisi. Temen saya bilang gini, oh, itu mesti niatmu jelek, Brik. Niatmu pasti jelek, panggilan saya Jabrik ya, panggilan saya. Niatmu mesti jelek. Tak pikir-pikir ternyata ya benar juga itu. Teman saya, memang selama ini apa yang jadi niat saya, perbuatan saya itu selalu yang jelek-jelek. Ya. Nah itu saya tiba-tiba berpikir, cobalah sekali-kali saya tak niat yang baik itu. Tapi saya sampai lupa perbuatan baik seperti apa, saya sampai lupa. Mikir tuh semalam, apa ya perbuatan baik itu. Tahu saya itu ya kalau mabuk-mabukannya baik karena happy itu. Tapi hati kecil ini jelas tidak setuju. Cuma saya mikir tuh tiba-tiba pas subuh itu dengar adzan subuh. Dengar adzan subuh, ini adzan itu jelas panggilan sholat. Dan saya yakin sholat itu perbuatan baik. Maka waktu itu saya niat, besok saya mau sholat. Saya mau sholat di Masjid Agung, samping Pasar Klewer. Jalan kaki dari rumah, lumayan itu ada 2 km. Saya niat mau sholat di Masjid Agung, jalan kaki. Pejuang Langit, titik balik Pak Mulyono ini kembali mengingatkan saya pada sosok-sosok mulia sahabat Rasulullah SAW yang dihampiri hidayah Allah. Sekeras apapun hati seseorang, jika tersentuh hidayah, seketika akan melunak. Guru saya pernah bilang, sosok seperti Umar bin Khattab yang dikenal keras, kasar, dan suka menyakiti. Orang Muslim saat itu menganggap mustahil jika hatinya melunak. Bahkan sampai dikatakan Umar tidak akan masuk Islam sebelum keledai keluarga Umar masuk Islam. Dinding sekeras itu pun tak sanggup menahan gempuran hidayah Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara 2 jari dari jari jemari Allah. Dia membolak-balikan hati itu sekehendaknya. Ya, ini kita menjalankan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'um linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain ya. Baik, maka kita berusaha ini sama teman-teman, ketika ada rezeki kita kumpul-kumpul, kemudian kita bagi-bagi makan siang sama ya kadang abang beca di pinggir jalan, terus kalau malam itu yang gelandangan tidur di emperan toko itu. Ya. Baik. Oke, Pak Mul, kita lanjut Pak Mul. Jadi setelah Pak Mul memiliki niat nih untuk pergi ke masjid, itu setelah merasa tidak ada yang mengikuti itu jadi gimana? Ya seneng saya, seneng. Saya pede banget jalan sampai ke masjid, sampai di masjid kemudian saya sholat duhur. Nah ini, lama saya nggak sholat duhur. Ketika mulai sholat duhur lagi itu, rasanya itu tenang. Ya. Alhamdulillah. Istilah orang Jawa bilang ayam tentrem, tenang, damai itu. Nggak bisa saya bayangkan. Nah ini, saya nikmati bener sholat pertama itu. Kemudian setelah sholat, saya tidak langsung pulang. Baik. Jadi serambi masjid itu ada orang duduk di situ banyak. Siap. Saya ikut duduk di situ. Padahal nggak kenal nih? Nggak kenal. Saya pikir, ini barangkali ada pembagian apa gitu. Saya ikut ke situ. Ternyata orang-orang itu mau mendengarkan pengajian. Gitu. Iya, mendengarkan. Saya nyesel waktu itu duduk. Ngapain dengerin pengajian? Dengerin yang musiknya Guns N' Roses, Metallica itu. Tapi akhirnya saya dengerin pengajian itu sampai selesai. Ya. Sampai selesai. Kenapa? Kebetulan waktu itu Ustadz yang isi ceramah itu menyampaikan sebuah cerita. Baik. Jadi kisah tentang Fudail bin Iyad kebetulan.
siapapun dia ternyata seorang perampok kelas kakap, penjahat yang akhirnya bertobat dan menjadi seorang ulama. Masya Allah. Pas banget ini. Saya dalam hati, ini ustadznya kayak nyindir gue, kayak nyindir saya nih. Wah, saya penasaran kok ada penjahat kok bisa bertobat. Jadi saya dengerin pengajian itu. Pejuang Langit, satu ayat dari surah An-Nisa ayat 100 menghentak hati Pak Mul, seolah tamparan dari langit. Dari satu firman, hidupnya berubah menjadi aman. Ia merasa Allah menjanjikan harapan di ujung taubat. Sejak saat itu, Pak Mulyono berhenti dari segala kebiasaan buruknya. Ia tinggalkan narkoba dan langsung menggencarkan sujud taubat dan tahajud, meminta ampun dan maaf kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, betapa besar kasih sayang Allah, betapa besar kekuatan satu ayatnya yang bisa mengubah seluruh hidup seseorang, mengarahkan kembali hati yang telah tersesat, dan memberikan cahaya yang menyinari perjalanan hidup yang baru. Sedangkan waktu itu saya dianggap sampah masyarakat aja, Allah masih menganggap itu saya hamba. Ya, Allah katakan, kul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim, katakan pada hamba-hambaku yang melampaui batas. Padahal saya itu udah belingir karuan, itu masih dianggap hamba sama Allah. Saya tuh ya Allah, manusia udah menganggap saya sampah, tapi Allah masih menganggap saya hamba itu. Bahkan katakan la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Ini ayat-ayat yang menginspirasi saya, memotivasi saya sehingga saya tidak akan menoleh ke belakang lagi. Saya yakin Allah pasti menjadi sesuatu yang menyenangkan, nggak cuma di dunia, bahkan nanti di akhirat itu. Ini seperti itu. Pejuang Langit, meski harus melalui cobaan begitu berat, hijrahnya menimbulkan banyak ancaman untuknya. Namun sejak tahun 2000, alhamdulillah hingga saat ini Pak Mul tetap istiqomah, bahkan lebih mendekatkan diri pada Allah. Ia masuk pesantren, bahkan kini jadi seorang hafiz Quran dan menjadi pendakwah. Masya Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhoannya. Alhamdulillah Pak Mul. Tadi udah saya ikutin ceramah khutbah Jumatnya, Masya Allah. Sangat menyentuh Pak Mul. Banyak kali ayat-ayat Al-Quran yang Pak Mul sebutkan tadi. Sampai terharu Pak. Walakuli fi ibadi, walakuli fi ibadi, walakuli jannati. Allah, ya Allah, pengen ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, di akhir hidup hamba ya Allah, Engkau panggil dengan panggilan itu ya Allah. Pak Mul, jadi harapannya ke depan apa Pak Mul? Sekarang kan alhamdulillah Pak Mul sudah berhijrah. Ke depannya Pak Mul inginkan apa lagi Pak? Ya, tadi kalau mengingat ayat tadi ya, yang dipanggil itu jiwa-jiwa yang tenang, saya takut terus terang. Karena di masa lalu saya itu banyak merugikan orang-orang itu. Yang mungkin waktu itu yang saya ambil sepedanya, yang saya ambil motornya, yang saya rampas uangnya, mungkin itu untuk sangat dibutuhkan itu. Saya kadang melihat betapa kejamnya saya dulu itu. Apakah pantas saya itu dipanggil dengan ya Tuhan nafsul mutmainnah itu? Ya, saya merasa tidak pantas saat ini, belum pantas saya dipanggil dengan jiwa yang tenang. Padahal jiwa ini masih bergejolak. Masih banyak mungkin orang-orang yang saya didongkol dengan perbuatan saya saat itu. Maka mungkin lewat acara ini, saya mohon kepada mungkin di antara pemirsa, ada dulu yang pernah hartanya saya dolimi, saya mohon maaf sebesar-besarnya, agar ini tidak kelak menghambat langkah saya menghadap Allah. Pejuang Langit, sekalipun ada kecemasan karena besarnya dosa yang pernah diperbuat, tapi Pak Mul masih menyimpan harap Allah tidak akan mengabaikan hambanya jika kembali.
Karena Allah Maha Pengampun lagi menyayangi hambanya. Allahu Akbar. Guru saya pernah menyampaikan hadis qudsi yang menjamin ampunan Allah asal mau bertaubat. Rasul SAW bersabda, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap padaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun padaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Yo, malam ya'lam kalah. Yo, suaranya kerasi lagi yo. Ora gudeg yo. Iya. Sanada'u zabaniyah wasyamsi waduhaha wal qamari. Ayo. Suara nih. Janji Allah nyata bagi orang yang meninggalkan keburukan untuk kebaikan. Kini Pak Mul merasakan keberkahannya. Selain hidupnya yang kini jauh lebih tenang, ia juga mendapatkan umroh gratis dari keluarganya. Beliau juga menjadi sosok guru agama. Masya Allah. Masya Allah pejuang langit. Saya dari tadi melihat Pak Mul dengan anak muridnya menggunakan bahasa Arab. Begitu anak-anak juga lagi hafalan dan setor hadis mereka. Luar biasa sekali. Padahal dulu mantan preman, tapi saya nggak nyangka loh bakal bisa bahasa Arab seperti ini. Wazarobiyu. Masya Allah, Pak Mul, luar biasa loh. Ternyata Bapak juga bisa bahasa Arab. Ya, alhamdulillah dulu kuliahnya di bahasa Arab. Wah, luar biasa. Berarti Bapak juga hafiz Quran dong? Ya, ada beberapa juz yang dihafal, enggak sebelum semuanya aja. Alhamdulillah. Karena, ya. Kalau sekarang kita melihat anak perempuan untuk berbahasa Arab bisa, Pak? Oh, bisa ya. Oke, kita langsung sana aja, Pak ya. Ya. Oke, yuk ikutin kita. Wah, siapa nih di sini yang jago ini. bahasa Arabnya? Ya, ini Anggi tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sabahul khair. Sabahun nur. Mas Muki? Ismi Anggi. Ya, jazakumullah syukron. Masya Allah. Jadi itu bahasa Arab perkenalan, Pak? Ya, perkenalan, sapaan ya. Artinya selamat pagi, baik, ada yang baik, terus perkenalan nama tadi perkenalan ya. Oh, namanya? Tadi katanya, Mas Mugi siapa namamu? Dia jawab, tadi apa? Ismi Anggi, nama saya Anggi, seperti itu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Makasih banyak ya Anggi ya. Pejuang langit, Allah membuktikan janjinya. Kehidupan Pak Mulyono yang penuh kegelapan kini dipenuhi dengan cahaya. Setiap langkah yang ia ambil terasa ringan, penuh harapan dan keikhlasan. Allah memberinya kedamaian yang ia cari-cari selama ini. Dan lebih dari itu, Allah SWT membalas dengan kebaikan yang lebih besar. Di dunia, Pak Mulyono diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk berdakwah, untuk menyebarkan kebaikan, dan mengajak orang lain yang tersesat seperti dirinya dulu untuk kembali kepadanya. Dan di akhirat nanti, janji Allah lebih besar lagi. Allah akan memberikan balasan yang tiada terbayangkan, surga yang penuh kenikmatan, kedamaian yang abadi, dan kebahagiaan yang tidak terhingga. Pejuang langit, di balik sosok Pak Mul yang luar biasa, pastinya ada figur istri hebat yang mau menerima perjalanan hidup Pak Mul dengan ikhlas. Yuk kita temui beliau dengan anaknya. Kita kulik cerita di balik taubatnya Pak Mul. Sekalian bagi-bagi makanan di depan Keraton Solo yang legendaris. Pak, permisi Pak. Saya mau nemenin Ibu mau bagi-bagi makanan. Ya silakan Bu. Ya, ini biasanya toh Mas, kalau
Abi itu Iya. setiap apa itu Jumat itu berkah ini dari Bapak rezeki. Ya. Amin amin amin. Ya sedekah kopi juga. Masya Tapi Allah. cuma ini adanya makanan ya Pak. Tolong di terima ya. Amin, Masya Allah, amin. pejuang langit. Jadi ini adalah salah satu rutinitas yang dilakukan sama Ibu. Nah, semua ini karena mencontoh apa yang sering Pak Mulyono lakukan juga. Jadi alhamdulillah Pak Mulyono itu memberikan influence yang baik buat keluarganya sendiri. Ya, kita berteduh dulu Bu ya. Udah Ya, mulai ya. makin deras nih hujannya. Iya benar. Nah Bu, benar. saya pengen nanya. Heeh. Jadi dulu sebelum Bapak berhijrah itu, Bapak itu sosok seperti apa sih? Ya. Apalagi sama orang seperti baru kenal kan tentunya waktu itu. Itu gimana Ya, Bu? Benar. Ya waktu dulu ya itu dari teman ya, saya yang mengenalkan itu ya dari teman. Itu lama-lama terus dia itu ngontrak di Jagalan, setelah itu dia sering sholat gitu. Belajar Iqra sampai dikatakan teman-teman, terus tua kok Iqra, bilangnya gitu. Terus saya memang dicarikan jodoh, saya carikan jodoh, pura-pura saya carikan jodoh Mas. Ya siapa? Ya pokoknya teman-teman saya ternyata enggak mau. Dan tahunya malah dia naksir saya gitu. Alhamdulillah. Itu teman-teman bilangnya, cuma Iqra 4, cuma pelanggan kerjanya, gimana nanti hidupan saya gitu. Gue bilangnya teman-teman kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya saya terus ya sudahlah, ini mah dari Allah, saya terima dengan ikhlas. Dengan karena Allah saya menerima dengan ikhlas hati, saya bilang gitu. Masya Pasti Allah. sholat istiqoroh sama-sama gitu. Lama-lama terus dia melamar saya, 1 bulan langsung saya nikah. Itu naik ke atas gunung sana Mas. Oh baik. Ya, ke atas gunung sana. Nanti di sana kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita yang akan menerima sekaligus mendistribusikan daging kurban di daerah situ. Bu Sima ini merupakan mualaf Bu ya? Iya. Alhamdulillah.